Direktur Deradikalisasi BNPT, Bung Irfan Idris, Profesor Irfan Idris. Prof, intelijen BNPT harusnya ada mengawasi, ya, bukan berarti intelijen penegak hukum Densus dan sebagainya. Beda, punya nggak? Kerja intelijen yang kita galang bersama tokoh masyarakat sama dengan kerja intelijen yang dilakukan oleh penegakan hukum. Cuma kita terbuka, ya, bukan tertutup. Karena ini adalah soft approach dan hard approach. Yang intelijen tertutup mungkin hard approach. Jadi pertanyaannya punya atau tidak ini? BNPT punya intelijen Kita nggak? memiliki intelijen dalam artian pengawasan untuk melakukan pembinaan. Dengan menggandeng tokoh-tokoh agama. Oh, bukan kemudian mengawasi katakanlah sekian kelompok kita bagi tugas, satu persatu. Bagi tugas. Karena menghadapi teroris ini BNPT tidak cukup, TNI Polri tidak cukup, Pasti. negara tidak cukup. Pasti. Harus ada masyarakat, tokoh agama. Tapi kan ada prioritas minimal, Prof. Iya, pasti. Bahwa ini kode merah, ini kode kuning. Oh iya, kita sampaikan. Tinggal bagaimana melakukan secara kontinuitas pendampingan itu. Tapi ya memang Tapi ada struktur intelijen itu ada. Misalnya seperti kalau di polisi kan ada Intelkam misalnya. Di BNPT ada nggak? Ya kita galang secara sosial masyarakat. Arti tidak ada. Tokoh struktur yang nama intelijen di BNPT tidak ada. Kita tidak memiliki seperti itu. Oke, Pak Hamidin, apakah perlu soal intelijen BNPT? Apakah perlu kemudian diawasi satu persatu berdasarkan prioritas? Merah, kuning misalnya, kan kalau bicara merah ini kategori merah dan akhirnya betul melakukan hal yang sama. Ya, jadi kalau kita lihat tadi disampaikan kode merah, sebetulnya kita di BNPT sekarang kita mengawasi, tapi dulu kita juga pelaku. Jadi itu kita bagi mereka ini menjadi namanya hardcore, middle core, dan soft core. Jadi tiga itu. Oke. Hardcore-nya merah nih. Ya, hardcore yang merah. Hardcore yang merah ini pada negara sudah melakukan pengawasan. Artinya pada direktur yang lain di BNPT, dulu saya di situ, direktur pencegahan, itu seorang direktur itu sampai masuk ke dalam penjara. Saya sampai masuk ke penjara Filipina dan sampai sekarang itu masih dilakukan. Sehingga kita tahu persis peta hardcore ini seperti apa. Hanya saja persoalannya yang di dalam penjara memang tidak mudah untuk melakukan itu, untuk melakukan pendekatan di dalam. Sehingga langkah-langkah yang diambil oleh negara mungkin sampai saat ini masih dilakukan, ada namanya program-program pencegahan. Jadi di BNPT itu ada dari Intel, dari TNI, ada dari ini, kemudian bergabung. Ini yang memetakan setiap hari pergerakan-pergerakan dari kelompok-kelompok radikal. Itu yang. Tapi strukturnya sendiri nggak ada? Strukturnya ada di BNPT? di Direktur Pencegahan namanya. Oke, Direktur Pencegahan. Dan dia melakukan hal-hal yang memang diperlukan. Meskipun ketika ada hardcore tadi, tidak semuanya bisa diawasi satu persatu. Nah, kenapa? Persoalannya begini, sebetulnya mereka ini yang lebih penting menurut saya selaku pengamat adalah kita melihat sumber mereka ini kemudian dia menjadi radikal ini kenapa? Ada yang kita sebut misalnya pada kasus 2016 mungkin kita ingat ada Sultan Asyansah siapa namanya itu yang dia menikam Kapolsek. Apa yang terjadi? Dia dulu mau berangkat ternyata ke Syria untuk bergabung sama ISIS, tapi tidak ada sponsor, tidak ada uang. Diseranglah polisi. Itu yang kita sebut namanya orang yang dia ingin mengabdikan kepada kepercayaannya ke luar negeri, ke Syria dan Irak, dia tidak bisa. Baik. Nah, ada lagi yang kita sebut sebetulnya dia sel tidur. Hibernasi sel. Satu waktu dia bisa bergerak. Suatu saat bisa dia bisa bergerak. Nah, tergantung daripada jaringannya mendukung tidak. Saya tanyakan, ada berapa yang hardcore, ada berapa yang sel tidur yang mungkin bisa kembali hidup dan membahayakan? Sangat ratusan? Ini saya kira cukup banyak sebab kita ambil berapa? Ratusan? Saya kira enggak sebegitu karena puluhan. Saya kira puluhan itu BNPT bisa melakukan pengawasan. Terakhir saya ke Bung Islah. Kalau sampaikan tadi oleh mantan Direktur Pencegahan BNPT, Pak Hamidin, ada puluhan yang masih mungkin melakukan hal serupa, bom bunuh diri. Apa yang bisa Anda sampaikan terakhir, Cak Islah? Ya, saya kira siapapun yang memiliki paham hakimiyah takfiriyah, saya kira semua potensi. Kalau memang penganut paham ini misalnya ada ribuan, ya ribuan itu dia punya potensi. Bahkan Anda memperkirakan lebih dari puluhan, bisa ribuan. Dengan bermodalkan kebencian, dia merasa bahwa orang yang berbeda dengan dirinya itu adalah orang kafir, maka semua darahnya akan dihalalkan dan semua punya potensi. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan bisa. Lah namanya. Jadi saya kira begini, Mas Aiman,
apa yang dilakukan oleh pelaku bom hari ini di Astana di Mapolsek di Bandung ini sebenarnya adalah penganut paham hakimiyah takfiriyah yang memang tidak mau ada undang-undang yang dibuat oleh manusia di negara ini. Ini adalah konsep-konsep Ma'lim Filtorik dan Jahiliyatul Qarnil Isrin yang memang biasa dipakai oleh kelompok-kelompok teror. Nah, artinya apa di sini? Ada keterlibatan pemuka-pemuka agama dan juga jangan lupa keterlibatan criminal justice system. Ini banyak sekali kelakuan-kelakuan dari kejaksaan dan hakim yang memvonis terlalu ringan dari banyak pelaku-pelaku potensial terhadap aksi teror ini. Bahkan ya, ada salah satu non-agamis, non-religius, seperti misalnya pelaku bom penyerangan di pos polisi Jati Asih yang dilakukan oleh kelompok kiri dari anarko-sindikalisme. Ini kejaksaan menolak bahwa itu bukan teror. Artinya apa? Filosofi teror di criminal justice system kita belum kompak. Oke, baik. Ini yang harus kita pahami semua bahwa ini bukan kesalahan satu dua lembaga, ini adalah kesalahan dari sistem di dalam negara kita yang terlalu memberi ruang kepada kelompok-kelompok seperti ini. Baik, ini sebuah catatan dan ini merupakan sebuah pelajaran penting. Tentu kita tidak ingin mendengar ada hal yang serupa terjadi. Kita tidak ingin melihat ada air mata duka yang jatuh kembali. Dan ini kita harapkan merupakan hal yang terakhir terjadi di Indonesia. Karena kita bersaudara dan kita punya hukum yang kemudian bisa menyelesaikan dari semua. Tinggal bagaimana tentu ada PR, penyelesaian hukum itu, pelaksanaan hukum itu, dan aparat hukum itu. Saudara, saya Aiman Wicaksono undur diri bersama narasumber saya, Bung Islah Bahrawi, dan juga ada Pak Hamidin dari mantan Direktur BNPT, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, dan juga Prof. Irfa Indris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya Aiman Wicaksono undur diri, terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.